Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, STMSC, DSD, IPU, ASEAN Engineering, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. Yang terhormat Pak Deputi Prof. Anugrah dan seluruh jajaran dari BRIN, para narasumber FGD, nanti menyusul Pak Dr. Eko Jalmo Asmadi, Komisaris PT Agrinas Jaladri Nusantara, Bapak Muhammad Mawardi, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kemudian Prof. Dr. Sony Kusendrajana, ada? Oh ya, Ketua Kelompok Riset Ekonomi Biru, Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Yang berikutnya adalah Dr. Fadli Samsudin, peneliti ahli utama Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenagaan Nukliran dari Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN. Para moderator yang saya hormati, belum datang ya Pak Kolik, kemudian Ibu Dr. Ratih Damayanti, dan juga Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenagaan Nukliran, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Ibu Umi Karomah Yaumidin, nanti akan menyusul, yaitu Kepala Pusat Riset Ekonomi, Perilaku, dan Sirkuler. Serta Bapak Ibu sekalian, para peserta dari Focus Group Discussion. Bapak Ibu peserta FGD yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkahnya kita semua dapat hadir pada acara FGD pada pagi hari ini di BRIN dengan tema peran ekonomi biru dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Kamis 17 Juli 2025. Salam hormat dari Bapak Kepala BRIN untuk Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa isu ketahanan pangan ini semakin mendesak. Pertumbuhan populasi dunia diperkirakan mencapai 9 miliar manusia pada pertengahan abad ini dan menuntut peningkatan produksi pangan sekitar 70% dari kemampuan pangan saat ini. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dunia dapat memanfaatkan potensi laut dan perikanan yang dimilikinya untuk kebutuhan pangan nasional. Konsep ekonomi biru sebagaimana diusung dalam Sustainable Development Goal ke-14 menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kelestarian ekosistem, serta memperkuat ketahanan pangan. Statistik sumber daya laut dan pesisir 2022 dari Badan Pusat Statistik juga menekankan tema ekonomi biru untuk ketahanan pangan sebagai wujud dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi laut. Apalagi sekarang pemerintah mencanangkan program MBG akan bergizi gratis, maka salah satunya adalah mendukung sumber daya pangan yang berkelanjutan. Tidak hanya dari pangan di darat, tapi juga pangan dari laut. Di tingkat nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa produk perikanan Indonesia yang berkelebihan atau surplus adalah sumber protein penting bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menempuh 5 kebijakan ekonomi biru, meliputi perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengelolaan pesisir, dan penanganan sampah laut. Berdasarkan
arahan dari Kementerian KKP tersebut, maka FGD hari ini dilakukan untuk mendapatkan pemikiran dan masukan baru dari pemangku kepentingan kunci guna merumuskan rekomendasi strategis pemanfaatan ekonomi biru dalam ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beberapa hal yang perlu kita cermati dan perhatian karena ini untuk meningkatkan kemampuan kita melakukan produksi ikan. Maka yang pertama nanti kita bisa diskusikan adalah bagaimana kita merancang kapal penangkap ikan yang sesuai dengan desain laut kita, sesuai dengan kearifan lokal, yaitu industri perkapalan lokal, dan juga bahan baku untuk membuat kapal itu sendiri. Sehingga desain kapal ikan ini sangat penting karena harus memiliki fasilitas-fasilitas yang berbeda dengan kapal ikan buatan luar. Contoh, ya, kalau misalnya kita lihat ketahanan masyarakat nelayan dari luar Thailand dan Cina itu bisa 6 bulan rata-rata di laut. Nah, mereka berbeda dengan budaya nelayan Indonesia yang kebanyakan adalah Muslim. Sebagai Muslim, maka kebutuhan untuk sholat 5 waktu ini harus diutamakan. Nah, sementara kapal-kapal yang ada dari luar itu tidak dirancang untuk menyediakan air bersih setiap saat. Oleh sebab itu, kapal ikan Indonesia itu harus ada fasilitas untuk bisa merubah air laut menjadi air bersih yang siap untuk menjadi air wudhu setiap saat. Budaya berikutnya, masyarakat Indonesia itu kalau makan tidak bisa ikan mentah pakai kecap asin saja, seperti di nelayan Thailand atau nelayan Cina. Kita masyarakat Indonesia makannya itu harus dimasak. Oleh sebab itu butuh air untuk memasak. Nah, ini adalah harus dirancang kapal ikan ke depan itu, kapal ikan Indonesia ke depan itu adalah rancangannya memiliki fasilitas terutama untuk menyediakan air bersih untuk kepentingan sholat, ya. Kemudian juga untuk makan. Nah, desain kapal ini juga sekarang itu sudah disiapkan oleh BRIN. Ya. Sudah disiapkan oleh BRIN bagaimana kita mengakomodasikan semua kepentingan. Masyarakat pesisir yang punya industri kapal tetap bisa berkontribusi. Bahan bakunya dari hasil riset, kita tidak semata-mata semuanya harus dari besi. Ya, tapi bisa dengan komposit yang dikombinasikan dengan kayu. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali industri kapal lokal itu bahan bakunya adalah kayu. Nah, nanti ada juga dari hasil riset BRIN bahwa kayu itu nanti bisa diperkuat dengan cairan-cairan kimia tertentu supaya bisa lebih bisa lebih bagus lagi. Nah, selain kapal ikan yang akan kita desain, itu juga adalah pola kerja di laut. Kalau selama ini nelayan-nelayan itu paling lama sebulan sudah kembali ke daratan. Padahal kemampuan kapalnya bisa lebih dari 1 bulan. Oleh sebab itu mekanismenya harus dirubah. Mana nelayan-nelayan kita itu memang mencari ikan, mungkin bisa 6 bulan. Tapi ada yang nanti namanya kapal transshipment yang memang mengambil hasil-hasil ikan di hasil tangkapan tersebut. Nah, ini juga mencegah illegal transshipment. Jadi yang resmi saja transshipmentnya seperti apa. Nah, kemudian kapal-kapal itu sendiri itu juga harus ditata, dirancang untuk memiliki tanda selar. Ya, tanda selar yang dapat dikenali atau resmi terdaftar sebagai kapal milik pemerintah Republik Indonesia. Saat ini kapal-kapal ikan itu tanda selarnya sesukanya yang punya. Seharusnya tanda selar itu menunjukkan kepemilikan dari suatu provinsi.
suatu kabupaten, dan sebagainya. Kapal ikan dari Aceh, atasnya putih, bawahnya biru. Nah, kapal ikan dari Mojokerto, ya Provinsi Jawa Timur, warnanya apa dan sebagainya. Nah, selain tanda selar warna, sehingga dari jauh itu gampang diidentifikasi, maka yang berikutnya tanda selar itu harus ada nomor registrasi. Jadi kapal-kapal ikan itu, semua kapal di Indonesia itu harus ada nomor registrasinya. Sama seperti sepeda motor di jalanan. Ya, sepeda motor nilainya kalau kita lihat 500.000, tapi di situ ada nomor STNK, nomor polisi, nomor BPKB, resmi, milik. Nah, kenapa di laut belum dilaksanakan? Nah, ini adalah sumber pendapatan juga. Jadi, ekonomi biru itu juga bisa mendapatkan masukan dari tanda selar kapal-kapal seluruh Indonesia. Tidak hanya kapal ikan, tapi semua kapal boat itu. Karena pasti nilainya di atas 500.000. Ya. Motor yang harga 500.000 saja harus ngurus STNK, harus ngurus BPKB, harus bayar pajak. Mengapa kapal di laut tidak diperlakukan sama? Nah, dari situ kita akan mengetahui bagaimana supaya kapal itu harus dilengkapi dengan kelengkapan standar, misalnya alat-alat keselamatan, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, karena dia terdaftar. Sama seperti sepeda motor. Ketika dia terdaftar, maka dia harus lengkap. Ada kaca spion, ada lampu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kapal-kapal ini tidak terdaftar, tidak terregistrasi, maka seolah-olah tidak punya kewajiban untuk memberikan, melengkapi peralatan-peralatan standarnya tersebut. Nah, berikutnya, dengan adanya standarisasi kapal-kapal ikan dan kapal-kapal transshipment, maka kajian berikutnya yang kita diskusikan adalah bagaimana para penegak hukum, ya, aparat di laut ini, Angkatan Laut, Bakamla, kepolisian, dan lain sebagainya, dapat dengan mudah untuk menertibkan kapal-kapal ikan. Tidak saja menertibkan kapal-kapal ikan Indonesia, tapi juga kapal-kapal ikan di luar Indonesia yang ilegal. Kalau kapal ikan yang legal dari luar berarti kerjasama dengan Indonesia. Berarti punya surat izin dan mudah dikenali juga secara visual. Nah, jadi kajian keamanan laut ini kebetulan pada saat yang bersamaan Profesor Anugrah ini bertanggung jawab terhadap kajian. Ada 4 kajian dari Bappenas untuk menata keamanan laut ini. Mulai dari standarisasi kapal patroli, standarisasi stasiun pantai, standarisasi seluruh infrastruktur, dan juga harmonisasi seluruh peraturan. Ya, seluruh peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada tentang kelautan dan juga bagaimana penegakan hukumnya. Persoalannya karena di laut itu berlaku hukum internasional dan hukum nasional. 12 mil ke dalam itu adalah tanggung jawab hukum nasional. 12 mil keluar itu ada hukum internasional yang harus kita perhatikan. Nah, fakta sekarang yang dihadapi permasalahannya karena kita terpisah-pisah, ada kapal KKP, ada kapal KPLP, ada bea cukai, ada imigrasi. Mereka semua penegak hukum, tapi untuk tindak pidana yang khusus, tidak secara keseluruhan. Contoh, ketika kapal KKP ini mampu beroperasi sampai ZTI, sampai 200 mil, tapi melihat ada kapal yang dicurigai bawa narkoba, tidak ditangkap. Karena merasa bukan tugasnya. Kapal bea cukai, karena dia keterbatasan, dia cuma sampai 12 mil, nah, lewat dari 12 mil, dia dapat informasi ada kapal ikan ilegal, bea cukai juga tidak menangkap, karena merasa bukan tugasnya. Jadi kita sekarang di BRIN melakukan kajian supaya semua aset yang ada di Indonesia ini dapat dijadikan satu dan dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk menghadapi semua bentuk kejahatan di laut. Jadi sistem yang akan dibangun adalah
single agency multitask. Nah, bagaimana? Nah, sesuai dengan hukum internasional, maka sebetulnya selain aparat penegak hukum di laut itu adalah TNI Angkatan Laut, maka yang dikenal adalah Coast Guard. Coast Guard itu apakah ada nanti namanya tetap Coast Guard ataukah Bakamla atau yang lainnya, itu adalah sesuai kebijakan dari pemerintah masing-masing. Tapi yang pasti Coast Guard ini yang memiliki kewenangan itu bisa menangkap siapa saja ya tindak pidana di semua rezim, baik di laut pedalaman, perairan wilayah, di zona tambahan, di ZTE, landas kontinen, sampai di laut internasional. Nah, itulah yang sebetulnya ada persoalan-persoalan. Kapal pesiar kemarin ada yang melanggar masuk ke Raja Ampat, merusak karang di sana. Nah, itu harusnya dituntut, bisa dituntut ya. Nah, siapa yang bisa menuntut? Itu adalah Coast Guard. Nah, inilah karena kita sendiri di dalam ini belum sama perspektifnya. Maka ketika ada pelanggaran-pelanggaran di luar, kita tidak bisa menuntut. Dulu ada ledakan kilang minyak Montara. Sudah jelas polusinya itu sampai ke NTT. Sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Karena kita tidak mengikuti tata cara sistem peradilan internasional. Siapa yang berhak membuktikan bahwa Laut Indonesia ini memang tercemar? Instansi mana? Yang kedua, dengan metode apa? Yang ketiga, peralatannya apa? Nah, itu semua harus dibuktikan di pengadilan. Sehingga kita bisa menuntut perusahaan itu untuk membayar kerugian di Indonesia ini. Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa persoalan keamanan laut itu tidak hanya sekedar kapal ilegal, tapi siapa yang merusak laut kita itu juga harus dituntut. Polusi, minyak, sampah plastik, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sekarang tugas dari aparat penegak hukum untuk bisa melacak dan membuktikan kapal-kapal mana yang memang dengan sengaja melakukan pencemaran di laut. Yang berikutnya, ekonomi biru juga bisa diperoleh dari penerapan mandatory pilotage. Mandatory pilotage. Kita ketahui bahwa pemanduan melewati ALKI 1, 2, dan 3 itu dulu adalah kompensasi Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Namun Indonesia juga memiliki wilayah laut yang sangat luas sebagai rumahnya ikan seluruh dunia. Yaitu Indonesia adalah negara kepulauan dengan terumbu karang terbesar di dunia. Nah, kewajiban pemerintah negara pantai sebagaimana ditulis di dalam hukum laut internasional adalah melindungi koral-koral tersebut. Nah, bagaimana cara melindunginya? Yaitu tidak boleh ada sampah dan lain sebagainya, polusi dan sebagainya. Termasuk ketika berlayar tidak boleh merusak. Australia 2005 sudah menerapkan secara sepihak unilateral 2005 kalau lewat Selat Torres, lewat Great Barrier Reef harus dipandu. Nah, hari dipandu maka Australia mendapatkan pemasukan yang luar biasa. Selain ekosistem terjaga, ikan tetap segar, negara dapat pemasukan. Itulah ekonomi biru. Jadi kita harus bisa jaga supaya ALKI 1, 2, dan 3 ini harus betul-betul diawasi. Tidak seenaknya semua kapal di dunia itu berlalu lalang. Apa alasannya pemerintah? Melindungi terumbu karang terbesar di dunia. Oleh sebab itu, BRIN juga sudah menetapkan berbagai risetnya bahwa daerah-daerah tertentu, banyak di daerah di Indonesia itu adalah sebagai PSSA, Particularly Sensitive Sea Area. Itu adalah sudah diakui oleh dunia. Nah, sekarang bagaimana kita FGD menghasilkan rekomendasi supaya Kementerian Perhubungan, Pelindo, Angkatan Laut, Bakamla, semua sepakat, kompak, bahwa kita sekarang berjuang untuk menetapkan bahwa ALKI 1, 2, dan 3
dan Selat Malaka itu adalah mandatory pilotage, bukan hanya voluntary pilotage atau pilihan-pilihan. Nah, inilah sebetulnya filosofi kalau kita katakan sebagai jalan tol laut. Jadi yang dimaksud jalan tol laut itu adalah ALKI 123 yang menjadi mandatory pilotage. Saya serahkan Bapak Ibu nanti untuk melakukan diskusi. Berikutnya terkait dengan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Nah, ini adalah sangat penting kita memahami bahwa nelayan itu adalah salah satu profesi, ya, salah satu profesi yang diakui dunia, ya, fisherman. Nah, banyak negara yang mengakui warga negaranya itu bisa punya pekerjaan atau profesi lebih dari satu. Nah, sehingga akhirnya memudahkan untuk mendapatkan bantuan keuangan, bisa pinjam di bank, dan sebagainya. Nah, budaya di Indonesia sebagai nelayan itu sangat tergantung dengan alam. Ketika cuaca baik, laut tenang, maka masyarakat pesisir itu jadi nelayan. Tapi ketika cuaca kurang baik, maka mereka akan beralih menjadi petani. Maka profesi petani dan nelayan itu harus tercantum di KTP. Karena itu digunakan mereka untuk mengajukan pinjaman ke bank atau untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi ketika bantuan pemerintah nelayan, ya si A dapat karena memang berprofesi sebagai nelayan. Ketika ada bantuan dari Kementan, juga akan dapat karena yang bersangkutan ini juga jadi petani. Nah, profesi yang ganda inilah yang harusnya juga diakui dan bagaimana kita mengaturnya di dalam sistem pemerintahan kita sendiri. Nah, kemudian kita masalah kedaulatan laut ini juga terkait dengan sistem yang akan kita bangun untuk tata ruang lautnya sendiri. Nah, sehingga tata ruang laut itu nanti akan memang dari KKP sudah menyusun mana yang nanti itu adalah untuk produksi ikan dan lain sebagainya, mana yang harus dilindungi, mana yang harus menjadi daerah pertahanan laut, mana yang menjadi daerah latihannya kapal selam, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita cermati profesi nelayan itu bisa saja menjadi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Tapi kita sudah seharusnya sekarang merancang penangkap ikan untuk menangkap di samudera luas. Jadi kita harus dorong perusahaan-perusahaan ikan, nelayan-nelayan kita untuk mampu berlayar sampai dengan samudera luas. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan yang dapat saya sampaikan. Silakan saya mengundang pemikiran-pemikiran Bapak Ibu untuk juga merespon hasil-hasil riset di BRIN. Jadi apa-apa yang sekarang sudah menjadi kajian-kajian, apakah ini memang perlu ditindaklanjuti, apakah nanti hasil FGD ini berupa rekomendasi kepada pemerintah, dan lain sebagainya, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya mau izin undur diri, karena kebetulan jadwal saya berikutnya saya harus ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk FGD selanjutnya akan dipimpin oleh Profesor Anugrah. Demikian Bapak Ibu sekalian beberapa pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan di dalam sambutan ini. Silakan nanti mungkin akan didiskusikan lebih lanjut. Saya berharap pelaksanaan FGD ini dapat diperoleh hasil yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pemerintah dalam pemanfaatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan pangan dan dapat tersusun rencana tindak lanjut kolaboratif atau rencana aksi dan penguatan kapasitas maritim, serta membangun jejaring ilmiah komunitas maritim. Saya sangat mengapresiasi dengan kiprah dari Garuda di Laut. Silakan nanti untuk ditindaklanjuti. Terima kasih dan selamat pagi.
Terima kasih kepada Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, dan kami juga meminta Bapak Profesor Dr. Insinyur Amarullah untuk tetap berkenan karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada para hadirin dimohon untuk maju ke depan dan untuk para panitia bisa dibantu untuk mengatur susunan foto bersama pada pagi hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat berkenan maju untuk berfoto bersama sebelum kegiatan fokus group discussion pada pagi hari ini akan dimulai. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk berfoto bersama dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian.